Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat berjumpa dengan kami di podcast Persatuan Wartawan Indonesia Barito Selatan di Parsel Expo. Dan dalam kesempatan ini kebetulan kami kedatangan tamu istimewa yang orangnya luar biasa dan berada di Barito Selatan. Kita perkenalkan dulu Bapak AKBP Yuspan tepuk tangan yang masih ada di studio kan. Terima kasih ya Pak sudah bisa berkenan hadir di standnya PWI Barito Selatan. Mungkin ada nanti akan bertanya-tanya siapa sih sebenarnya itu Pak polisi itu yang informasinya dari jauh-jauh sebelumnya katanya keluarganya juga ada di Parsel atau memang ada darah Barito Selatan. Nah tapi untuk lebih lengkapnya nanti kita tanyakan dulu. Selamat datang Pak Kapolres. Datang, terima kasih Pak Haji Levi. Ya. Terima kasih ya Pak ya sudah bisa berkenan nimbrung di sini. Nah kebetulan juga di posisi kami di studio ini juga di depan kami juga dilengkapi beliau beserta jajarannya. Selamat datang dulu kami ucapkan untuk para kasat-kasat ya yang sudah berkenan mendampingi beliau. Nah, itu enaknya kalau jadi polisi atau komandan itu selalu didampingi sama bawahan jajarannya kayak gitu ya. Mudah-mudahan nanti PWI juga kayak gitu. Amin. Tidak bisa kita beda institusi. Nah sekarang Pak Kapolres, kita langsung masuk kepada pertanyaan. Pak, bisa nggak Pak dijelaskan sebelum jadi Kapolres Bapak itu siapa sih sebenarnya Pak? Ya gini Pak Haji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas undangannya dari rekan-rekan PWI Barito Selatan di Parsel Expo ini. Ini kesempatan yang luar biasa. Nah bisa duduk di podcastnya Haji Leli ini kan tidak sembarangan. Makanya begitu dapat undangan saya segera mengiyakan. Sore ini kita kerjakan. Siapa saya kan gitu. Gitu. Pak, ini asik nih. Ngomong Pak. Bilang aja. Saya asli Bugis Makassar. Kemudian lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003. Kemudian saya menikah tahun 2007. Kebetulan istri saya orang Dusun Hilir, Kelurahan Mangkatik. Kemudian selama berdinas di Kalimantan Tengah ini Pak Haji, saya tahun 2009 saya sudah berdinas di Kalimantan Tengah. Kemudian 2012 sampai 2014 saya keluar sebentar 2 tahun untuk mengikuti pendidikan S2 PTIK untuk mendapatkan gelar MIK itu. Ya kan? Kemudian kembali lagi berdinas di Kalimantan Tengah tahun 2014. Selanjutnya 2019 saya dapat kesempatan lagi untuk sekolah. 2019 saya dapat kesempatan sekolah di sekolah lanjutan di SESPIM, Sekolah Staf dan Pimpinan, itu di Lembang, Bandung. Kemudian kurang lebih 7 bulan Pak Ji. Iya. Bulan saya menjalani pendidikan itu. Selanjutnya saya dapat penempatan di Polda Kalimantan Selatan. Oh, berarti Bapak sempat tugas di Banjarmasin, Pak ya? Ya, saya sempat bertugas di Banjarmasin, tidak lama Pak Ji, cuma 3 bulan. Karena berikutnya saya dimutasikan kembali ke Polda Kalimantan Tengah. Itu sudah punya istri Pak? Sudah punya istri. Tapi tidak boleh punya istri lagi, tidak boleh ya? Karena aturan dari institusi yang cuma boleh 1. Iya. Selanjutnya setelah saya pindah lagi di Polda Kalimantan Tengah, saya berdinas di Polda di bidang profesi pengamanan Propam. Kemudian 2021 akhir Desember saya diberi kepercayaan untuk menjadi Kapolres Barito Selatan. Nah, hari ini genap 1 tahun 9 bulan saya berdinas di Polres Barito Selatan. Nah, itu kan.
Oh jadi bentar ya Pak ya. Jangan tegang Pak, saya jangan dibawa tegang. Ini kasar kita jangan dibawa tegang, kita bikin relax aja. Iya. Iya. Jadi Bapak kelahiran tahun berapa Pak? Ya, saya kelahiran tahun 82. Catat Pak. Ya. Kelahiran tahun 82. Berarti kalau ngikutin jenjangnya sampai tuh kalau nggak ada apa-apanya nyampe ke bintang ya Pak. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita harapkan nanti satu-satunya juga nih yang pernah bertugas di Batu Selatan harus punya bintang. Amin ya rabbal alamin. Ya Pak ya. Ya. Nanti kan kita bisa bangga. Itu Pak. Ya. Kemarin apa tugas? Sekarang udah bintang 2 loh. Nah kan kayak gitu kan ada cerita Pak ya. Ada cerita. Di Barsel gitu. Terus menikah tadi kita ulang ya. Ini kita ulang ya. Menikah di tahun berapa Pak? Ya, jadi saya cerita dulu Pak. Nah ini makanya yang kita tunggu kayak gini loh Jadi Pak. Barito Selatan itu pasti akan selalu di hati saya. Kenapa itu? Karena 21 September bertepatan dengan hari ulang tahun Kabupaten Barito Selatan, itu tanggal jadian saya waktu pacaran. Ya. Aplaus dulu nih. Jadi 21 September 2002 saya jadian pacaran sama istri saya. Ketemu di mana Pak? Ketemunya di Makassar. Waktu saya berdinas di Makassar. Oh istri siapa waktu itu? Kebetulan bapaknya dinas di sana. Jadi gitu, saya Pak, ya. namanya cinta lokasi bersama tetangga, sama-sama anak asrama ya kan. Akhirnya ketemu ya kita pacaran. Kemudian kalau tanya tadi tahun lahir saya tahun 82, kelahiran saya juga bertepatan dengan hari ulang tahun Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 23 Mei. Nah, jadi Kalimantan Tengah dan Barito Selatan itu pasti akan ada di hati saya. Gitu. Jadi kan isunya gini Pak. Ya. Mertuanya sampean itu pernah menjabat sebagai Wakapolda Kalteng ya Pak ya. Tapi nggak ada kaitannya Pak waktu sampean menaruh hati itu dengan anak Wakapolda belum ya Pak? Belum. Nah itu tuh Ya, belum. supaya pemirsa tahu Ya. atau warga Barsel tahu tuh, dikira Pak Yusmadi ini ngejar anak Wakapolda enggak Pak ya? Ya. Memang asmara itu terjalin memang waktu di asrama, Iya, waktu di waktu asrama. tugas di Makassar daerah ya. Ya. Oh begitu, nah kan jelas loh ceritanya. Jadi jangan ada yang simpang siur. Ini biar tahu banget nih siapa sebenarnya Kapolres Barsel ini. Ya. Nah, terus bisa lagi Pak diceritakan sekarang sudah punya anak berapa? Ya. Jadi anak saya ada 2, semuanya laki-laki. Dan saya bawa sekolah di sini. Begitu saya diperintahkan untuk menjabat Kapolres Barito Selatan itu, saya seperti diperintahkan oleh organisasi Polri itu untuk liburan Pak Haji. Kenapa untuk liburan? Karena Barito Selatan ini tempat kami liburan. Jadi kalau waktu saya jenis di Polda, waktu saya sekolah, itu kalau cuti pasti ke Barito Selatan, pasti ke Buntok, pasti ke Bangkuang, pasti ke Mangkatip. Karena makam-makam keluarga dan keluarga besar juga masih hidup semua di situ juga ada di sana yang kami kunjungi. Jadi Barito Selatan itu bagi saya merupakan daerah yang harus saya jaga karena banyak keluarga saya di sini. Gitu. Oh iya, ini Bapak memang aslinya Bugis ya Pak? Ya, saya Bugis. Bugis itu rata-rata pelaut ya, tapi nggak ada yang pelaut. Tapi beda ya Pak ya, kalau yang kayak lagu yang mana ada yang siapa bilang pelaut, Iya. keranjang, itu beda ya Pak ya? Iya, beda. Bukan ya? Mungkin Ini belum ada. polisi. Belum ada itu Pak Haji. Iya. Ini kan polisi bukan pelaut ya Pak ya, nah itu. Cuman kalau gitu terakhir dari saya. Ini Pak, kami sudah banyak menguak tentang Bapak dapat penghargaan ya, Iya. baik dari pemerintah daerah, baik dari sampai ke Mabes Polri. Iya. Apa saja sih Pak Oke. program yang Bapak munculkan jadi sebuah inovasi Iya. selama bertugas di Barsel ini? Oke, baik Pak Haji, itu pertanyaan itu memang pertanyaan pamungkas. Gaya kepemimpinan saya agak unik Pak Haji. Iya. Agak unik karena saya menganggap bahwa Wakapolres ke bawah itu bukan bawahan tapi rekan kerja. Rekan kerja. Rekan kerja dan bekerja bersama-sama. Saya bisa saja melakukan gaya main perintah main tunjuk. Tapi saya yakin anggota saya itu kalau seperti itu pasti melakukannya tidak ikhlas. Oh, iya. Kalau tidak ikhlas
pasti pekerjaannya tidak selesai. Kalau tidak selesai, pasti masyarakat tidak akan merasakan pelayanan dari Polri. Luar biasa nih Kapolresnya. Ini yang luar biasa nih. Kalau ada lagi penghargaannya, ya kan? Penghargaan itu butuh proses, Pak Haji. Jadi Polres Barito Selatan pada tahun 2022 itu meraih penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Menpan RB, di mana penghargaan itu adalah penghargaan tertinggi bagi satu satker atau bagi satu unit kerja di pemerintahan maupun di organisasi pemerintahan terkait dengan komitmen bebas korupsi dan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini puncaknya sudah ya, WBBM, Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Nah, itu tidak sembarang juga, Pak Haji. Saya sampaikan lagi ya, bahwa kami harus bertarung dengan 509 Polres seluruh Indonesia. Kemudian diberi kuota oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara kepada Mabes Polri hanya bisa diikuti oleh 25 satker atau Polres yang ada di seluruh Indonesia. Dari 25 itu, Barito Selatan terpilih menjadi nomor 1 di seluruh Indonesia. Biar kasat-kasatnya tahu juga ini sebenarnya Kapolres ini kayak gini. Jadi tidak ada yang memang hierarkinya itu memang ada sih Pak ya. Cuma hierarki itu memang hanya digunakan pada saat kita bertugas sebagai batas pertanggungjawaban. Oh, iya. Ya. Batas pertanggungjawaban. Seorang Kapolres hierarkinya sebagai penanggung jawab tertinggi, ya kan? Seorang Wakapolres adalah bertanggung jawab mengendalikan anggotanya di bawah dan melaporkan perkembangan dan situasi ke Kapolres. Begitu pula di bawah. Nah, jadi hierarki itu pangkat, jabatan di Polres Barca itu saya perlakukan hanya sebagai bertanggung jawab. Nah, misalnya Kabak Pak Nurtal tadi hanya bertanggung jawab sebagai kepala bagian operasional, bertanggung jawab. Kasat Reskrim bertanggung jawab sebagai kepala satuan bidang kriminal misalnya, Kasat Lantas begitu. Jadi semua hanya bertanggung jawab aja Pak. Bukan sebagai komandan bos yang tinggal perintah-perintah, tinggal WA, kamu kesana, kamu nggak bisa. Itu harus kita rubah. Nah, ternyata, gitu. Ternyata Polres Barsel ini sekali lagi saya sampaikan memiliki sumber daya manusia yang luar biasa. Nah, itu orang-orang Barsel ini, orang-orang Butok ini yang berdinas di Polres Barsel itu sumber daya manusianya saya sampaikan nomor wahid. Kenapa nomor wahid Pak Haji? Ternyata Polres Barsel itu mampu bersaing dengan Polres-Polres lain tidak hanya di Kalimantan Tengah, tapi di seluruh Indonesia. Kasat Lantas Pak, ketawa-ketawa. Nanti masalahnya nih saya tanya, ini kan Kapolres yang bikin pernyataan. Saya tanya langsung nanti sama Kasat, benar nggak ya Pak yang bilang Kasat kayak gitu nanti? Iya kan? Apa gimana? Siap. Begitu. Lanjut. Saya lanjut lagi. Penghargaan berikutnya di tahun 2022 kita juga dapat penghargaan kembali lagi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara terkait dengan pelayanan publik dengan nilai A-. Dengan nilai A-. Nah, target saya tahun 2023 ini A- itu harus jadi A+, sehingga Polres Barsel ini sudah menerima stempel bahwa pelayanan publiknya sudah betul-betul pelayanan publik yang prima, yang sangat sempurna dan menjadi role model bagi seluruh Polres-Polres di Indonesia. Itu satu ya, 2023. Yang kedua, 2023 Polres Barsel insya Allah akan kembali meraih penghargaan dari Menpan RB terkait dengan pelayanan kelompok rentan, Pak. Nah, jadi di seluruh Indonesia pelayanan kelompok rentan itu siapa saja? Disabilitas, bisu tuli, ya kan? Autisme, anak balita, wanita hamil, perempuan, lansia. Dan janda masuk Pak, perempuan nggak ada. Janda nggak ya? Ada Pak. Jadi semua total perempuan gitu ya. Nah, jadi penghargaan itu nanti jika kami raih, berarti Polres Barito Selatan itu kalau mau
apa satker-satker lain yang mau melihat bagaimana pelayanan kelompok rentan, silakan datang ke Polres Batu. Nah, jadi bakal jadi apa namanya? Percontohan nanti ya? Iya. Jadi siap-siap nanti ya Pak ya? Betul. Artinya Polres Barsel akan jadi percontohan. Itu sudah terjadi Pak Ji. Iya. Nah, itu sudah terjadi. Polres Barsel sudah menerima kunjungan dari Rubasan Palangkaraya. Polres Barsel sudah menerima kunjungan studi tiru dari Polres Lamandau, Polres Gunung Mas, dan juga Polres Kapuas terkait dengan bagaimana pelayanan publik yang ada di Polres Barito Selatan. Dan itu nanti di Polres-Polres di luar Kalimantan Tengah pun nanti perintah Bapak Kapolri mungkin wajib berkunjung ke Barsel. Berarti apakah tidak merupakan suatu kebanggaan jika Polres Barito Selatan itu menjadi role model bagi seluruh Polres di seluruh Indonesia? Ini Pak sebenarnya yang inovasi yang Bapak lakukan seperti termasuk Anjeli apa dan sebagainya. Iya. Itu memang program dari sana apa memang Bapak yang punya inovasi sebenarnya? Inovasi itu makanya saya sampaikan tadi Pak Ji. Inovasi itu murni dari kepala pikiran dari personil Polres Barsel. Aplaus. Luar biasa. Murni. Saya pernah membaca dalam sebuah buku bahwa Ya. dalam penelitian di buku itu mengatakan bahwa mereka yang berada di pinggir laut itu rata-rata orangnya pintar-pintar. Kenapa? Mereka suka makan ikan tapi tidak dengan kepalanya. Orang Bugis itu pintar-pintar, otak inovasi itu saya akui. Aplaus dulu nih. Mudah-mudahan satu-satunya jenderal nanti di Barsel ini. Ini nih luar biasa bikin inovasi sendiri beliau. Nah sekarang gini loh Pak. Sekali lagi terima kasih sudah bersama PWI Barsel. Kemudian begini Pak, terkait dengan selama Bapak bertugas, kriminalitas itu kan mungkin Bapak bisa ngukur ya. Selama bertugas di sini. Gimana tuh Pak? Kelihatan untuk kriminalitas juga termasuk penanggulangannya. Ya. Alhamdulillah ya Pak Haji, selama berdinas di Polres Barito Selatan sampai hari ini Polres Barito Selatan selalu menduduki peringkat paling bawah terkait dengan kejadian kriminalitas yang ada di jajaran Polda Kalimantan Tengah. Artinya apa? Artinya kenapa kami paling bawah? Karena kriminalitas di Barito Selatan ini sangat aman, sangat kondusif. Mungkin karena program yang Bapak udah jalan dari bawah gitu ya Pak ya? Karena mungkin salah satunya itu. Tapi yang paling utama gini Pak, warga Barito Selatan ini sangat patuh dan sadar hukum. Mungkin ya, mohon maaf harus saya sampaikan bahwa di sinilah orang nonton konser itu duduk melantai. Ya, semua ada di Barito Selatan. Dan di Barito Selatan disinilah yang orang nonton konser itu bawa balita. Artinya apa? Artinya merasa banget ya. Kita nonton bawa anak saya aja. Bawa nggak apa-apa, tidak ada kejadian. Berarti untuk bikin suasana itu bisa kondusif itu tidak mesti polisinya tuh, nggak mesti ya Pak ya? Nggak mesti harus dengan kekerasan nggak? Tidak mesti. Artinya humanis itu kan Ya, yang dicari atau gimana? Karena gaya kerja saya di kantor pun Pak Haji tidak seperti itu. Jadi kenapa anggota saya harus berbuat arogan di masyarakat, sedangkan saya Kapolresnya sendiri tidak arogan dengan masyarakat. Lindungi masyarakat, ikhlas dalam memberikan pelayanan. Kalau dicek di luar, anggota-anggota saya di lapangan hampir tidak ada yang bertindak arogan, karena tiap hari saya ingatkan bahwa kita ini tidak ada apa-apanya kalau tidak ada masyarakat. Gitu Pak ya? Ya kan? Terus Bapak sudah buka apa namanya? Sudah buka peluang untuk laporan di luar daripada formalnya? Iya. Kayaknya ada ya Pak? Iya. Ceritakan itu Pak. Jadi Nanti itu, gimana? Jadi tidak semua Kapolres itu berani untuk menampilkan nomor handphone pribadinya di masyarakat, ya kan? Ya, nomor HP saya itu udah tertempel di mana-mana, ada di pasar, di sudut-sudut jalan, ya kan? Kemudian di sosial media, di perahu, di kelotok, ya, bahkan di takbut, penarik token batu bara Itu kalau ada orang menghubungi Bapak emang pasti dibalas Pak ya? pasti. Nah Harus ini saya balas. ingat tuh. Ya, harus saya balas. Memang dibalas. Memang itu bagi sebagian anggota Polri sepertinya kok tidak mengenakan. Kenapa tidak mengenakan? Karena apa? Mengganggu waktu istirahat. Malam-malam kita harus melayani mereka masyarakat. Tapi
mungkin itulah tugas saya, itulah kontrak kerja saya selama menjadi Kapolres. Saya harus capek, saya harus mengurangi waktu istirahat saya bersama keluarga dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan jangan salah Pak Haji, nomor HP itu saya sebar juga membantu saya mengawasi personil saya di polsek-polsek. Jadi tidak ada personil saya yang sampai ke dusun sana, sampai masuk ke dalam hutan sana yang saya tidak monitor. Kenapa? Karena masyarakat tinggal video call. Sekarang ya. Pak Kapolres, ini ada kata Kapolres di sini. Ada surat perintahnya tidak? Pungli atau tidak? Resmi atau tidak, kan begitu. Nah, itu juga bagian. Aplaus dulu sekali lagi. Apa sih Pak pesan-pesan Bapak nanti seandainya Bapak sudah meninggalkan atau merelakan bahwa untuk berpindah ke tempat tugas yang lain lagi, pesan Bapak untuk Kapolres-Kapolres yang akan melanjutkan untuk menjaga bangsa ini? Iya. Pesan saya kepada, jika saya digantikan nanti kan, kepada pengganti saya cukup nonton YouTube. YouTube Humas Polres Barsel. Gitu Pak ya. Nah, di situ lengkap apa yang sudah saya lakukan, apa yang prestasi apa yang sudah diraih oleh Polres Barito Selatan. Kemudian yang kedua ini, itu yang penting bagi saya Pak. Harus saya sampaikan kepada pejabat baru bahwa jangan memusuhi media. Karena apa? Karena polisi tanpa media ibaratkan burung elang tanpa bulu. Begitu. Dia gagah, namanya burung elang kan. Tapi kalau tidak ada bulunya, percuma. Gitu ya Pak? Ya, yang membantu burung elang terbang tinggi itu adalah sayap yang bisa dikepakkan dibantu oleh bulu, ya itulah media. Nah, itu bagi saya. Luar biasa nih. Jadi mungkin media adalah salah satu mitra yang terdekat, ya begitu ya Pak? Mungkin bukan salah satu, adalah mitra utama. Mitra utama. Saya aku lagi sedikit. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Salam dulu kita. Ini mitra utama. Mitra utama. Luar biasa. Nah, jadi para pemirsa atau masyarakat Barito Selatan sendiri, untuk lebih jelasnya nanti bisa melihat langsung di YouTube Polres Barca. Ini baru kita buka Pak, tadi belum. Tadi biar hanya langsung. Oke. Sekali lagi terima kasih. Mungkin ada hal-hal penting Pak sebelum kita berpisah atau mengakhiri dari wacana ini. Mungkin ada pesan-pesan khusus Pak, baik untuk anggota, baik untuk wartawan dan untuk masyarakat Barito Selatan. Ya, jadi pesan saya kepada masyarakat Barito Selatan bahwa kami dari Polres Barito Selatan ini tidak bisa berbuat apa-apa dalam memberikan pelayanan, memberikan situasi Kamtibmas yang kondusif jika tidak dibantu oleh masyarakat kita sendiri, ya Pak. Dan pasti saya berikan apresiasi yang penuh kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh rekan-rekan media dan seluruh pihak yang telah membantu tugas dari Polres Barito Selatan dalam memberikan keamanan, ketertiban kepada masyarakat. Dan itu harus terus berjalan Pak Ji, harus terus bersinergi. Karena apa? Karena situasi daerah yang aman pasti ekonominya akan bertumbuh, berkembang. Karena apa? Karena masyarakat bebas ke pasar, masyarakat bebas untuk jualan, masyarakat bebas untuk bekerja karena merasa aman. Dan rasa aman juga memancing investasi untuk investor menanamkan modalnya di kabupaten kita tercinta ini. Itu Pak Ji. Ya. Oke, sekali lagi Pak Kapolres Barito Selatan AKBP Yusrandi Usman, SIK, MIK, magisternya kepolisian, sudah berkenan hadir Pak di podcastnya PI Barito Selatan. Dan sekali lagi mengucapkan terima kasih, semoga sukses selalu menyertai Bapak serta keluarga dan seluruh jajarannya Polres Barito Selatan. Baik, hadirin yang berbahagia, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.